ساختمان خبرگان میدون رسالت همین 2 دقیقه پیش زدم. Allahu Akbar. Khamenei rahmat. Ketegangan militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi WNI yang sempat berada di sana. Salah satunya adalah Muhammad Jawad, WNI yang baru saja dievakuasi dari Iran dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa 10 Maret. Jawad menuturkan suasana di sejumlah kota di Iran selama eskalasi konflik berlangsung justru menunjukkan hal yang tidak biasa. Alih-alih diliputi kepanikan atau warga bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Bahkan sebagai masyarakat, menurutnya tetap menjalani aktivitas seperti biasa dan menunjukkan keberanian untuk menghadapi situasi perang. Ia juga mengaku sempat terkejut melihat respon warga setempat ketika serangan militer saling dilancarkan antara Iran dengan Amerika dan Israel. Dalam bayangannya, masyarakat akan memilih berlindung di rumah atau di bunker. Namun yang ia saksikan justru berbeda. Menurutnya, sebagian warga Iran bahkan turun ke ruang publik dan ke jalan-jalan untuk menunjukkan sikap tegas terhadap tekanan militer yang datang dari luar negeri. Tapi yang menarik adalah masyarakat Iran ketika terjadi perang, terjadi ada serangan-serangan ini, mereka tidak takut, mereka tidak bersembunyi di dalam rumah, di bunker atau segala macam. Mereka melakukan istilahnya dalam bahasa Arab atau bahasa Persia itu tajamu. Tajamu itu artinya berkumpul atau perkumpulan. Jadi mereka berkumpul di beberapa titik tempat, meneriakan slogan-slogan mereka, meneriakan keberanian mereka, meneriakan ketidaktakutan mereka atas serangan Amerika Israel, meneriakan kecintaan mereka terhadap pemimpin mereka, meneriakan misalnya kepercayaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka, seperti itu. Perkumpulan mereka berkumpul lalu berteriak semacam itu tuh terjadi sejak dari hari pertama. Jadi dari hari pertama itu kan serangannya mulai pagi pukul 10 pagi. Itu sorenya pukul 4 masih dalam keadaan puasa. Mereka terus melakukan perkumpulan-perkumpulan ini. Bahkan buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, mengadakan tajamu lagi atau berkumpul lagi. Terus sampai hari ini. Mas, itu kalau diceritain itu gimana sih Mas kondisi di wilayah tempat Mas tinggal gitu? Apakah suasananya seperti apa gitu? Kalau di suasana tempat kami tinggal, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kami tinggal di kota Mashhad, kota yang berjarak sekitar 10-12 jam perjalanan darat dari ibu kota Tehran. Yang mana kota Mashhad ini salah satu kota wisata religius yang ada di Iran, tapi bukan merupakan sebuah kota yang menjadi target sasaran Amerika Israel. Jadi apa yang kami rasakan, itu memang seperti tidak terjadi perang, aman-aman saja, semuanya berjalan dengan normal. Yang membedakan adalah ketika hari kedua penyerangan, tepatnya pada tanggal 1 Maret dini hari, ketika Amerika dan Israel menewaskan pemimpin tertinggi Islam Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, pemerintah Iran memutuskan untuk menyatakan 7 hari libur nasional dan 40 hari berduka untuk mengenang arwah dan syahid dari Ayatollah Ali Khamenei. Nah itu bisa diceritain nggak selama 7 hari dan 40 hari berduka ini tuh situasinya atau kondisinya itu seperti apa? Sebenarnya kondisinya karena memang libur nasional, bank-bank, sekolah semuanya pada tutup. Tapi balik lagi, dengan syahidnya, dengan terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, masyarakat Iran semakin membara hatinya untuk semakin mengadakan tajamu atau perkumpulan itu tadi. Jadi semakin ada yang syahid, semakin ada yang perang, semakin ditembak, semakin bahasanya semakin ditonjok, masyarakat Iran semakin membabi buta untuk melakukan perkumpulan, meneriakan slogan-slogan mereka. Berarti apa ya? Suasana yang dirasakan oleh Mas kalian atau perasaan yang dirasa oleh Mas Mbak itu bukan dari perang langsung, tapi dari imbas dari perang itu ada perkumpulan. Betul sekali. Memang kalau suasana perangnya kita tidak merasakan, karena pertama memang kita tidak tinggal di kota yang begitu berdampak dengan situasi perang. Walaupun sebenarnya kota yang berdampak perang seperti di Tehran itu sama, tajamunya, perkumpulannya bahkan lebih besar daripada kota-kota lain. Seperti itu. Boleh mungkin deskripsi karena bentuk tajamu itu barangkali. Jadi kalau di
Indonesia misalnya ada bundaran HI misalnya. Nah di sana tuh banyak sekali bundaran-bundaran atau perempatan-perempatan yang menjadi titik kumpul. Jadi mereka berkumpul di satu titik tempat tersebut. Ada satu orang yang misalnya orasi segala macam meneriakan. Jangan lupa subscribe ya.